banyak sekali hal-hal yang sudah dilewati. Termasuk dia akan peka, oh ini untuk menguji Ya, saya, oh benar ini sekali. untuk membuat Betul, saya dewasa. betul. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Sama-sama kami akan berbagi kebenaran firman Tuhan, berbagi berkat dari firman Tuhan. Dan hari ini saya akan sampaikan tentang peran gembala dalam memberdayakan potensi jemaat. Bagaimana peran, tugas yang dihadapi, tanggung jawab, dan fungsi. Sehingga ketika dalam pelayanan nanti dia mampu membawa, bahkan mampu mengenal lebih dalam siapa yang akan dipimpinnya. Mari dasar firman Tuhan saya akan bacakan dalam Efesus 4 ayat 11-12 demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Hari ini saya tidak akan membahas satu persatu 5 jabatan ini, tapi saya akan mengangkat tentang peran seorang gembala dalam dia memimpin jemaat, terutama dalam tugas, dalam dia memberdayakan potensi jemaat. Ini hal yang penting. Jadi bicara gembala memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, bahkan mungkin bisa dikatakan sangat berat. Namun kalau kita bisa memahami tugasnya dan siapa seorang gembala itu, kita akan mengerti dan akan mengetahui, dan kita akan memahami tugas kita, tanggung jawab kita. Karena tugas gembala ini yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, karena Tuhan yang sudah memilih langsung. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya akan membahas tentang bagaimana seorang gembala memberdayakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, memberdayakan itu dibuat menjadi berdaya atau mendapat kuasa atau otoritas. Jadi tugas gembala bagaimana dia mengangkat jemaatnya, memberdayakan, bukan memperdaya. Ketika memperdaya maka kita akan salah pengertian lagi. Jadi memanfaatkan dari potensi yang ada dalam jemaat. Nah, ini kita memberdayakan setiap potensi, karena dalam jemaat itu banyak potensi. Potensi-potensi yang ada ini terutama potensi rohani, bagaimana supaya mereka bisa tampil, bisa berkembang, bahkan rohaninya bisa bertumbuh. Salah satunya kepekaan seorang gembala untuk mengangkat mereka, memberdayakan dalam tugas-tugas pelayanan gereja. Nah, Pak Wadi, begini. Ketika gembala harus bisa memberdayakan potensi, gimana caranya supaya para gembala ini kenal potensinya gitu? Nah, ini hal yang penting. Tentu salah satu hal untuk dikenal adalah yang saya katakan tadi, kepekaan seorang gembala. Tentu seorang gembala ketika mengembalakan jemaat, dia harus mengenal jemaat. Nanti kita akan masuk itu nanti di tugas seorang gembala, di mana salah satunya dia harus bisa memahami ciri khas dan kebutuhan jemaat. Ketika dia memahami itu, dia akan lebih tahu potensi-potensi yang ada dalam jemaat. Sebagaimana dalam perjanjian lama, seorang gembala domba, dia harus mengenal domba yang dia bimbing. Berapa jumlahnya, mana jantan, mana betina, dan sebagainya. Karena jemaat itu jangankan kita bilang ribuan, cuma saja hanya berapa puluh, tapi di situ ada perbedaan karakter, sifat, bahkan memiliki potensi berbeda-beda. Seorang gembala, disinilah kepekaan yang dia harus ada. Harus paham betul, memahami dengan pendekatan, dengan cara-cara dia, dan sebagainya. Itu sebabnya ketika kita masuk dalam prinsip-prinsip seorang gembala, kalau kita memahami prinsip ini, maka kita akan memahami lebih dalam siapa dan tugas apa yang harus kita kerjakan ke depan. Salah satu prinsipnya adalah seorang gembala itu dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan.
dipilih dan ditetapkan. Kan dipanggil Tuhan. Ada panggilan seperti dalam Efesus bahasa tadi. Berarti kan ada hubungan antara peka dipilih. Iya. Karena ketika dia tahu dipilih pasti dia peka dulu kan. Iya, pasti. Nah, tanda dipilih. Gimana lihat tanda dipilih? Untuk dia dipilih oleh Tuhan, panggilan seorang gembala pertama yang sudah lakukan, selain dia sudah melihat kehidupannya, dia itu sudah konfirmasi dengan Tuhan bahwa dia saya dipilih. Dia harus yakin dalam dirinya bahwa dia ada panggilan, ya, ada panggilan. Yang jelas kepekaan dulu, dan dia yakini bahwa saya jadi gembala ini karena panggilan. Saya jadi gembala ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana Musa dipanggil Tuhan, Yosua, bahkan jawatan-jawatan gereja dipanggil oleh Tuhan. Jadi ketika seseorang berkata siap, apapun yang terjadi siap. Siap. Kan seorang gembala demikian. Tahan ujinya itu nanti Iya. di proses jalan Siap. itu ya. Karena siap hadapi tantangan. Karena ketika prinsip ini muncul, karena di situ banyak sekali hal-hal yang sudah dilewati. Termasuk dia akan peka. Oh ini untuk menguji Ya, saya. Oh benar ini sekali. untuk membuat Betul, saya dewasa. betul. Gitu. Ini. Jadi seorang gembala itu sebelum dia memahami, itu sebabnya memberdayakan. Sebelum kita memberdayakan, gembala itu harus punya daya yang besar dulu. Dia harus mengerti panggilan dia, siapa dia, kapasitas dia, seperti apa, baru dia bisa memberdayakan orang lain. Agak rumit ketika Iya. daya yang besar harus dia kecilkan dulu di hadapan Tuhan, Iya. tapi juga sekaligus daya yang besar itu dia upayakan memberdayakan. Nah, itulah seorang gembala. Kelihatannya gampang, tapi ternyata tidak semudah kita pikir. Pimpinannya Tapi- Tuhan ya kan ya. Iya. Tapi bagi seorang gembala yang dia yakin ada panggilan bagi dia, dia tidak akan merasa berat panggilan itu. Dia tidak akan merasa berat setiap syarat-syaratnya itu. Karena ada panggilan. Dia rasa konfirmasi. Bagi orang yang bukan panggilan mungkin dia berasa ngapain? Terlalu berat. Konfirmasi seperti apa? Bagaimana potensi ini saya kembangkan? Saya bukan ahlinya. Kalau dari Pak Modi sendiri, kepekaan itu dulu berapa lama proses? Itu bertahun-tahun. Tentu kepekaan menjadi seorang gembala, saya sudah melayani sejak muda, mengurus sekolah minggu dan segala macam, mengurus pemuda sampai saat ini. Tapi bicara gembala, kalau tanya ke semua orang, tidak ada orang yang sejak kecil itu selalu berpikir bahwa dia ini jadi gembala. Saya tidak ada cita-cita. Tapi panggilan Tuhan itu selalu Tuhan tepat. Tepat apa? Orang yang punya potensi, orang yang sudah peka, sudah melayani itu pasti dikejar oleh Tuhan. Harus siap dulu. Sebagaimana Yosua, Musa memimpin bangsa Israel. Tugasnya tidak diwariskan kepada anak-anaknya, Ya. tapi kepada Yosua. Siapa itu Yosua? Abdinya yang dari kecil sejak awal bersama-sama dengan Musa dalam pelayanan tugasnya. Termasuk gembala-gembala yang dulunya bahkan nggak ada lah kepikiran jadi gembala. Tidak ada. Tapi kalau diulang lagi, di flashback lagi hidupnya dari kecil kayaknya udah disetting dia sama Tuhan gitu ya. Bisa saja, bisa saja ada panggilan seperti itu. Karena Tuhan punya wewenang untuk hal ini, punya hak untuk kedaulatan Tuhan. Siapapun itu, seperti Paulus, Ya. dia menganiaya jemaat dan segala macam. Masuk akal nggak secara kita berpikir logika? Kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa nggak pilih orang yang sudah aktif, sudah melayani segala macam? Kenapa harus dia? Itu cara Tuhan. Tetapi yang paling pokok itu kan bagian Tuhan. Ini tentang kita dulu, Mas orang gembala. Saya dipanggil nggak? Kan itu pokok. Saya siap nggak? Seperti apa? Saya bisa. Karena kan diuji semuanya. Itu sebabnya hal yang pertama pokok, kita harus yakini bahwa kita ini dipilih. Siapapun itu, bukan saja orang gembala, setiap pelayan. Menjadi majelis juga harus yakin bahwa saya ini dipilih. Ketika dia yakini bahwa dia ini ada panggilan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, maka dia akan jalani setiap pelayanan itu bukan dengan tampil kebanggaan dan kesombongan. Ya. Karena Tadi, Tuhan yang kasih. dayanya digunakan Nah, dengan tepat. Tepat. Nah itu. Bukan asas manfaat. Asas manfaat dia ketika jadi orang hebat, maka dia akan tampil seorang diri. Hanya saya yang bisa, orang lain nggak bisa. Berdaya bukan untuk bergaya. Nah, betul sekali itu, betul. Jadi semakin banyak potensi yang dimiliki, maka dia semakin merendahkan diri seorang gembala. Karena sifat gembala itu nanti dalam tugasnya, tanggung jawabnya, kapan dia berdiri sebagai seorang manajer, kapan dia berdiri sebagai seorang administrator, kapan dia menjadi hamba. Jangan kaget, jangan heran, gembala itu bisa dihina orang, bisa dibenci orang, dimaki jemaat dan segala macam. Mungkin ada gembala yang mungkin pernah merasa ada jemaat yang ingin demo, keluarkan. Ini seperti itu. Jangan kaget. Itu
jangan kita kaget, itu justru jadi koreksi buat diri kita. Ya, Peka tadi ya, peka. harus peka. Gembala harus peka lihat setiap keadaan, apa yang salah, apa yang kurang. Nah, di saat itulah dia harus menjadi hamba. Kadang dia harus juga ketika ada suatu jemaat yang keras yang perlu diluruskan, di situ harus dia gunakan tongkat, karena dalam perjalanan lama gembala bukan tongkat, itu sifatnya disiplin. Jadi segala macam bentuk hal-hal yang ada baik dalam sekuler, dunia pendidikan dan lain-lain itu perlu dimiliki oleh gembala, sehingga semakin banyak dia miliki, semakin peka dia akan mengetahui tentang jemaat-jemaatnya. Seperti seorang pemain musik, semakin banyak dia latih musik, semakin peka dia akan dengar suara-suara yang mana yang false, mana yang tidak. Jadi itu seperti itu. Dia harus diyakini bahwa menjadi seorang gembala dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak main-main. Sehingga dia bukan jadi seperti dalam kitab Injil ada gembala upahan. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Kita masuk ke prinsip yang berikut ya. Tadi kita harus yakini bahwa Dipilih. gembala itu dipilih ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ketika jadi gembala itu kita nggak main-main. Karena kita ini ingat pilihan Tuhan. Karena gembala bukan permainan. Iya. Betul sekali. Yang kedua ini hal yang umum, yaitu diurapi Roh Kudus. Itu sudah wajib. Artinya setiap kita, panggilan kita siapapun kita, bukan diurapi Roh Kudus bukan saja seorang gembala, tapi setiap umat Tuhan itu diurapi Roh Kudus. Tujuannya Roh Kudus mengurapi kita dikuatkan, dimampukan, diberikan hikmat dan segala macam. Ada kekuatan. Dan yang berikut adalah yang tidak kalah penting adalah harus jadi teladan. Ini prinsip. Jadi gembala itu harus diteladan. Berarti rapot seorang gembala itu hasil dari perubahan jemaat itu rapot gembala sebetulnya. Iya, betul. Karena gembala di salah satu indikator gembala dari jemaatnya. Walaupun dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas. Walaupun hal ini pokok, tapi dari sisi mana kita lihat? Nah, seperti itu. Ada dari kualitas dan kuantitas. Ada seorang gembala bangga dengan kuantitasnya banyak jemaatnya. Dan dia berpikir saya ini berhasil, saya hebat. Tapi kehebatan itu ingat, apakah berkualitas? Karena kualitas jemaat itu kan diuji karena harus sesuai dengan firman. Jemaat itu apakah dia bertumbuh rohaninya, apakah imannya seperti apa, dan sebagainya. Walaupun banyak, tapi jangan lupa bahwa kualitas itu sangat menentukan. Kualitas itu. Dari mana dia dapat kualitas itu? Seorang gembala yang mampu memberikan dia kualitas, memberdayakan, sehingga kualitasnya muncul. Kalau kita kembali nanti di kisah kitab Wahyu, bahwa Tuhan tidak melihat kuantitas, tapi yang dilihat adalah kualitas rohani kita. Artinya gembala dalam perjanjian lama selalu pegang tongkat untuk mengiring domba, tujuannya untuk mendisiplinkan domba-domba dan jemaatnya. Nah itu teladan ya. Dan prinsip yang berikut adalah seorang gembala juga harus punya visi ke depan. Ketika menjadi gembala, apa yang harus dibuat untuk menghadapi tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan? Apa yang harus dibuat? Karena waktu itu berjalan, terjadi perubahan. Visi 20 tahun yang lalu dan visi yang sekarang yang dihadapi itu berbeda. Cara pandang para pemimpin-pemimpin 20-30 tahun yang lalu itu berbeda dengan sekarang. Tantangan juga berbeda, situasi berbeda. Termasuk kemampuan gembala membaca arah ke depan dan juga antisipasi. Iya, itu benar sekali. Karena itu harus punya visi ke depan. Karena tugas gembala nanti dia akan menjaga jemaat. Jadi dengan visi yang ada dari Tuhan itu dia dapatkan, itulah mampu dia menggiring, membawa jemaat menjadi jemaat yang kokoh. Menjaga kualitasnya tetap terjaga. Nah itu harusnya visi. Apa yang harus dibuat? Gereja seperti apa yang harus dibuat? Berarti penting nggak sebetulnya gembala itu harus punya standarisasi bagi jemaatnya? Perlu. Harus ada semua itu. Karena dia kan mampu melihat. Karena memimpin jemaat di kampung, di kota, jemaat para intelektual itu harus punya cara-cara. Jemaat perlu hikmat seperti itu. Dan gembala juga harus peka dengan hal itu. Kapan saya harus bicara dengan nada tinggi, dengan nada yang suara yang bagus dan segala macam, itu punya kepekaan sehingga apa yang disampaikan itu mampu diterima oleh jemaat. Dan disinilah kualitas muncul karena namanya memberdayakan. Di sini letaknya tugas gembala. Jadi harus punya visi ke depan. Seperti pandemi ini.
Kalau seorang gembala ketika awal tahun 2020 terjadi pandemi dan tidak punya visi apa yang dilakukan terhadap jemaatnya, itu akan terlantar. Ibadah tidak ada, apa yang harus buat? Dulu mungkin banyak orang yang anti namanya sistem online, khotbah online dan segala macam. Tapi dengan situasi yang ada justru saat-saat ini, apa yang harus kita buat? Gembala tidak bisa berdiam diri, dia harus peka. Apa yang harus kita buat? Melihat situasi yang ada. Baik situasi jangka panjang maupun situasi yang mungkin kita tidak tahu itu terjadi. Seperti pandemi ini, siapa mau nyangka seperti ini? Semua orang berubah, dunia berubah, cara berpikir berubah, gereja pun berubah, banyak gereja yang ditinggalkan, banyak jemaat yang terlantar, banyak gembala yang mungkin merasa goncang. Nah, di sini letak. Makanya dari tadi kan bahasan kita sebelumnya, Iya. gembala itu tahan uji. Ini dah disebut tahan uji. Disitulah ujian seorang gembala. Termasuk mempraktekkan hasil pengujian selama ini gitu. Apakah ditetapkan, panggil atau merasa menampilkan diri sendiri? Di sini ujiannya. Di sini ujiannya. Letak. Apakah dia lari? Karena jemaat boleh berpindah. Kalau tidak senang dengan gembala, silakan. Tapi gembala tidak bisa pindah, meninggalkan karena dimarahin jemaat, kalau dia meninggalkan jemaat lari. Di sini baru lihat kualitas orang gembala. Berarti dia belum memahami penting arti panggilan dalam hidupnya, prinsipnya dan segala macam tugasnya. Karena menjadi orang gembala berarti siap masuk dalam segala tatanan kehidupan yang berbeda. Yang berikut adalah seorang gembala harus punya pengetahuan. Nah ini, jadi menjadi seorang gembala kita jangan terbatas bahwa yang saya baca tiap hari harus hal-hal rohani terus. Baca Alkitab terus. Eksklusif. Iya, dia harus juga punya pengetahuan lain. Artinya bisa baca koran, nonton TV, sehingga mengetahui setiap keadaan, situasi yang ada. Ini menolong seorang gembala memahami keadaan, sehingga setiap situasi yang ada, dia mampu sampaikan kepada jemaat dan memberikan kekuatan kepada jemaat. Seperti situasi sekarang pandemi. Kalau seorang gembala tidak paham atau tidak mengetahui dengan keadaan sekarang, dengan pandemi, maka dia tidak akan mampu memberikan kekuatan kepada jemaat. Sehingga seorang gembala itu harus punya pengetahuan. Selain dia memang pengetahuan dia sekolah, Termasuk mengendalikan berita-berita yang beredar di jemaat dia. Betul sekali. Apalagi situasi sekarang, membedakan berita yang benar dan tidak benar itu sangat sulit. Itu sebabnya kalau tuntutan makin besar itu, gembala jangan menghindari. Justru kesempatan kita belajar menggali potensi apa semampu kita. Dan untuk menolong melengkapi kita, seperti saya katakan tadi, dia harus mampu memberdayakan jemaat yang punya potensi-potensi itu harus diangkat, sehingga membantu dia dalam tugas-tugas, membuat dia makin peka. Dia kan bukan super power. Iya. Andaikan gembala tidak bisa main musik, Kita kan semua berangkat sama-sama dari tidak bisa apa-apa. Iya. Andaikan ada jemaat yang tidak bisa main, seorang gembala tidak bisa main musik, sementara ibadah butuh musik. Kalau jemaat ada potensi main musik kan menolong. Dia harus kembangkan, dia harus berdayakan ini, panggil, libatkan dalam pelayanan, dan dia arahkan tugas pelayanannya. Bukan mengarahkan cara bermain, karena seorang gembala anggap saja dia tidak tahu, tapi dia mampu mengarahkan dia menjadi pelayanan yang baik dalam setiap ibadah. Ini memberdayakan. Itu sebabnya harus punya pengetahuan, karena pengetahuan ini ya pokok seorang gembala, sehingga ketepatan waktu, ketepatan hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakan yang harus dia buat itu mampu dia melihat kepada setiap jemaat. Nah itu hal yang lainnya. Prinsip berikut adalah seorang gembala harus punya hati hamba. Ini sudah umum ya, hati hamba sebagai seorang pelayan ya. Jadi untuk meletakkan sebagai hati hamba ini tidak mudah. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Sekalipun dia punya segala-galanya, dia tahu segala-galanya, tapi dia turun menjadi hamba. Dan seorang gembala juga harus melayani dengan hamba, menjadi seorang hamba, tahu dengan keberadaan jemaat, tahu berbaur dengan jemaat, jangan hanya mau dihormati, tapi harus terlibat langsung dengan jemaat, sehingga dia harus melayani dengan sepenuh hatinya. Karena sebagai seorang hamba itu memang berat, harus menanggalkan keakuannya, menanggalkan segala yang penting-penting yang merasa harusnya dia jadi hebat, tapi dia tanggalkan. Egoisnya itu harus ditinggalkan. Hamba untuk melayani,
Karena tugas seorang gembala melayani jemaat, karena dalam jemaat itu banyak sekali keberagaman. Termasuk melayaninya tadi, melayani tidak terbatas. Tidak terbatas, betul. Sebisa-bisanya, seluas-luasnya yang dia bisa, dia layani, dia harus layani. Iya, betul. Tanpa membeda-bedakan. Strata dalam jemaat itu banyak. No. Jangan membedakan bahwa orang yang kaya harus begini, orang yang susah harus begini. Sama. Karena dia layani sebagai hamba. Harus samakan. Karena seorang gembala, inilah yang membuat itu seorang gembala itu makin peka melihat situasi yang ada. Kapan dia harus menjadi seorang hamba, kapan dia harus disiplinkan orang ini. Karena tingkat rohani jemaat itu dia juga bisa tahu mana yang bisa ditegur dengan keras, mana yang lembut. Kan punya tongkat ya kan? Iya, ya, tongkat. Ketika disiplin dengan keras, ternyata ada domba yang lari, yang hilang, berarti memang belum waktunya sebetulnya dikerasin. Harus kasih susu, kata firman Tuhan. Karena belum waktunya. Ini tugas gembala. Beda dengan penginjil. Dia tidak melihat ini makanannya susu keras atau lembut, yang penting keras, bertobat, tidak percaya neraka, selesai. Tapi kalau gembala itu dia membimbing lain, membina orang yang pelan-pelan, butuh kesabaran. Jadi hamba, ya. Prinsip yang berikut adalah selain menjadi hati hamba, memiliki hati hamba, dia harus mampu berkomunikasi. Nah, komunikasi ini penting. Komunikasi antar jemaat, komunikasi dia, terutama dia dengan Tuhan, komunikasi dengan jemaat, dengan masyarakat umum, harus gaul. Jangan jadi gembala berdiam di tempat terus. Wah, iya. Di masyarakat harus gaul dengan pemerintah, ada pendekatan dengan pemerintah, dengan tetangga dan segala macam. Jangan sampai sama sebelah sendiri nggak kenal. Iya, jangan tetangga tidak kenal. Atau fokus hanya saya gembala jemaat hanya tetap di sini, tidak bergaul. Harus pintar berkomunikasi. Karena komunikasi ini membangun kebersamaan, kerjasama dengan lingkungan. Apalagi di wilayah-wilayah seperti kita ini, seorang gembala itu harus peka dengan lingkungan yang ada. Harus komunikasi, rajin berbaur, kerjasama dengan pihak-pihak lain. Memang kita tugas sebagai gembala. Karena yang dicari bukan terkenalnya, tapi dikenal dulu itu. Ya, itu nomor satu. Kita harus berbaur, bisa berkomunikasi, membawa nama baik dan segala macam. Nah, yang berikut, selain berkomunikasi adalah seorang gembala juga punya prinsip dia harus siap hadapi tantangan dan konflik seperti tadi ya. Siap hadapi tantangan. Tantangan kita nggak cari. Ya. Tetapi setiap tantangan harus kita hadapi. Bukan lari dari tantangan. Konflik banyak, tapi jangan lari dari konflik. Jadi tantangan tuh bukan isyarat untuk pergi, Bukan. tapi untuk dilewati. Iya, betul sekali. Satu-satunya keadaan dan pilihan itu cuma menghadapi dan menjalaninya. Betul sekali. Itu harus bukan lari. Justru disinilah letak kepiawaian, kehebatan, kepekaan seorang gembala. Bukan lari dari tantangan, tapi bagaimana dia mencari solusi dan memberikan solusi. Ketika jemaat ada masalah, harus ada solusi. Jadi siap hadapi setiap gejolak yang ada. Harus berani hadapi. Walaupun kita tidak meminta ada masalah terjadi, ada terjadi tantangan. Kalau perlu kita berdoa jauhkan semua itu. Tapi apabila ada, disinilah kita harus siap. Jangan lari dari hal-hal itu. Siap hadapi semuanya. Karena inilah ujian terhadap seorang gembala. Ini apakah gembala upahan atau gembala yang benaran? Apabila lari dari masalah, apalagi meninggalkan dalam pelayanan, tinggalkan tugas dan tanggung jawabnya, baru di situ kelihatan ini bukan panggilan. Berarti konfirmasi awal itu mungkin bagi dia dalam diri dia itu seperti panggilan, tapi hal yang semu. Tetapi ingat juga dalam satu sisi bahwa saya katakan tadi, semua pelayan Tuhan, entah majelis gereja, gembala, jadi ketua apa, itu dasarnya ditetapkan oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Jadi menggembalakan dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh jadi gembala. Iya, betul. Semua pelayan dipanggil Tuhan, tapi apabila dalam melenceng dan lari, karena apa? Kita lari dari panggilan itu. Sudah dipanggil, tapi kita yang lari dari panggilan itu. Sebabnya dalam gembala, pertahankan panggilan ini. Kita ditetapkan loh, kita berharga, mahal. Tapi apabila di tengah jalan kita lari, berarti kita lari dari Tuhan. Bukan karena bukan Tuhan tak panggil, kita yang lari. Jalannya tetap satu. Dia yang pergi dan jalan itu. Bukan yang Tuhan bikin jalannya sendiri. Ya. Bukan aduh ini kehendak Tuhan. Ini sudah rencana Tuhan. Bukan seperti itu. Dia yang lari. Apakah Yudas
kehendak Tuhan dia harus seperti itu? Bukan, karena dia lari dari jalannya. Jalan Tuhan dia lari. Apakah seperti saya katakan tadi, semua kita panggilan untuk jadi pelayan, siapapun itu. Tapi ketika kita tinggalkan pelayanan itu, berarti kita telah mengambil keputusan sendiri, bukan keputusan Tuhan. Peka dengan jalan Tuhan, Nah. ikut jalannya Tuhan, jangan bikin jalan sendiri. Jalan sendiri. Nah itu, jalan sendiri. Apalagi balik lagi. Itulah kegagalan. Oke. Itulah kegagalan yang muncul. Nah, itu. Penutup Pak Modi, kita closing statement. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa menjadi seorang gembala bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita memahami panggilan kita, tugas kita di tengah dunia ini dipercayakan oleh Tuhan, siapapun itu, jadi pelayan Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Kita berharga, kita dipilih langsung. Hanya kita dengan Tuhan yang bisa konfirmasi sendiri. Kesempatan sudah ada. Iya, segala sesuatu ada, Tuhan kasih waktu dan kesempatan, tinggal dari kita. Karena kesempatan itu sepaket. Betul. Dengan kejadian, Betul. dengan persiapan kita. Nah, semua harus lengkap. Tinggal dari kita. Jalanilah tugas kita. Sekalipun berat, ingat, Tuhan akan menguatkan kita. Kita tidak mampu. Tuntunan Tuhan, panggilan Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Jangan lari dari panggilan, jangan tinggalkan pelayanan, tetap semangat sekalipun berat. Tuhan memberkati kita semua.